Selamat datang di podcast pertama Novatama, episode 1. Nah, kali ini bersama saya, Anes, sebagai host Novatama dan akan berbincang langsung dengan founder Novatama, Bapak Novan Bagus. Langsung aja kita check this out. Oke, kita langsung masuk ke podcast kita yang pertama, langsung berbincang dengan founder kita dari Novatama. Boleh perkenalkan namanya, Bapak? Oke, saya Novan. Saya founder dari Novatama Solusi Teknologi. Kebetulan Novatama sendiri udah 10 tahun ya. Jadi kebetulan foundernya saya sendiri. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, selama berdirinya Novatama tuh tercetus ide apa sih sehingga Bapak memunculkan Novatama gitu untuk menjadikan sebuah perusahaan IT? Oke. Jadi gini, mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu, kebetulan background saya programmer, terus beberapa kali saya dapat pekerjaan dan tapi saya ngelihat fenomena di Indonesia sendiri itu banyak UMKM yang mereka antusiasme untuk menuju digitalisasi itu banyak, tapi sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara mereka untuk mendigitalkan bisnis mereka. Awalnya dulu saya bikin satu aplikasi namanya Tokomobil, dan itu kita coba testing pasar. Kebetulan dari situ banyak banget UMKM yang pakai Tokomobil. Akhirnya ya udah kita coba deh, kita main project juga, kita coba nggak hanya di UMKM, tapi kita juga tawarin project IT, mulai dari buat online shop, mulai dari ya segala macem untuk digitalin semua yang ada. Akhirnya ya sampai sekarang kita banyak banget UMKM yang join sama kita sih untuk bantuin mereka digitalisasi bisnis mereka lah ya. Jadi tujuan utamanya nih untuk membangun sebuah perusahaan IT yang membantu perusahaan UMKM gitu ya? Iya, betul. Dalam bentuk apapun tuh? Apa aja. Semua perusahaan Bapak betul. Progresnya untuk ke sana gitu ya? Jadi memang UMKM ini menarik sih. Ini menarik, kan kalau kita lihat data terakhir, 60 juta UMKM itu terdata di Indonesia. Tapi sedangkan mungkin nggak ada sampai 20% mereka yang menuju digital. Jadi di sini kita ambil salah satu peranan sebagai perusahaan yang bantu mereka untuk mendigitalisasi bisnis mereka. Mungkin mulai dari buatin website mereka yang sederhana, buatin online shop, buatin materi-materi promosi desain mereka, bahkan buat ada UMKM yang skalanya udah banyak karyawan, mereka udah menuju enterprise, mereka juga butuh sistem apapun itu, lalu kita support IT-nya, betul. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi Pak, kan namanya kita bangun sebuah perusahaan nih, pasti kan ada manis pahitnya tuh. Betul. Nah, berkembangnya sendiri kalau Novatama tuh kayak gimana sih di mata Pak Novan? Dan kalau bisa sih kita coba sharing gitu, barangkali Pak Novan punya petualangan yang beda gitu untuk membangun sebuah perusahaan IT ya kan teman-teman? Menarik sih, sebenarnya perusahaan IT ini kalau di tahun sekarang mungkin perusahaan IT udah banyak lah ya. Kita bilang udah banyak banget perusahaan jasa di bidang IT. Tapi kalau kita lihat perjalanannya dulu, ketika Novatama awal memulai bisnisnya, saya mulai berkarir di situ, memang dulu kendalanya adalah edukasi ke calon pelanggan ya, ke masyarakat bahwa pentingnya digitalisasi, pentingnya IT itu mereka belum terlalu aware. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang, orang kayaknya udah biasa banget, karena semua go digital. Betul. Dan banyak UMKM juga yang merasa, oh iya, harusnya gue dulu udah mulai digital. Jadi dulu 10 tahun lalu adalah handicapnya adalah mengedukasi mereka UMKM, calon-calon UMKM yang mau digital, kita edukasi itu memang agak susah. Tapi let's say sebenarnya makin kesini sih makin gampang lah ya gitu. Lalu kalau untuk petualangan sendiri ya kita naik turun lah ya. Kayak kemarin mungkin kita ada krisis di pandemi seperti ini ya.
Sebenarnya kita nggak terpengaruh, tapi mungkin ya ada daya beli apa dari pelanggan kita, jadinya ya mengurang lah ya gitu. Tapi ya it's okay, semua bisnis kita paham pasti ada masanya lah gitu. Tapi kan ya kalau menurut saya nih gitu kan, untuk sekarang tahap kita go digital itu kan kebanyakan semua membutuhkan IT ya, jasa IT. Nah, Bapak ngeliat perspektif itu seperti apa sih, Pak? IT, menurut saya IT itu never ending story ya. Yes, gitu. Never ending story. Jadi mungkin kita bisa ngelihat salah satu klien kita, saya ambil contoh, ada salah satu klien yang dulu ketika awal dia buka usaha, kita coba buatin online shop buat mereka, berkembang, akhirnya dia punya cabang 2, 3, 4, akhirnya kebutuhan IT itu terus menerus, secara tidak langsung bahwa IT itu menstimulus mereka untuk lebih mengembangkan bisnis mereka sebenarnya. Artinya kalau mereka udah minta sesuatu kebutuhan, contohnya Mas Novan, karyawanku udah banyak nih, kayaknya aku butuh sistem untuk maintenance karyawan saya nih, untuk akunting saya seperti ini. Artinya kita melihat bahwa oh iya, dengan adanya IT, bisnis kamu makin berkembang, makin support. Akhirnya IT juga benar-benar akan bikin bisnis kamu makin besar, makin berkembang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang tadi, IT never ending story lah ya gitu. Karena semua membutuhkan IT. Betul. Dalam segi bidang dan perusahaan apapun kayaknya. Betul. Sekarang IT di semua bidang deh. Kita nggak ngomongin jasa, retail, apapun lah ya, medis, kedokteran, pariwisata, kita semua pasti butuh. Nah, Novatama kan udah sejauh ini ya. Terus untuk menjadikan progres karyawan-karyawan itu sendiri, Pak, berapa banyak sih sekarang yang dari awalnya nih kita cuma punya karyawan segini, tapi makin lama makin berkembang. Nah, itu Bapak melihatnya dari seperti apa gitu? Dulu Novatama awal saya tuh berdua sama teman saya, kebetulan teman saya, kita buat studio kecil. Kita coba main project kecil, tapi lama-kelamaan demand-nya ada terus. Jadi kita tadinya saya masih ikut ngoding lah ya, dulu kan background saya programmer, saya ikut ngoding. Lalu makin lama ternyata project kita makin banyak permintaan ini. Akhirnya kita hire teman-teman programmer dari yang lain. Programmer ada, otomatis salesnya juga harus ada. Jadi kita juga hire sales dan lain sebagainya. Susah-susah gampang sih. Artinya saya juga bukan background yang awalnya merintis usaha gitu. Dulunya saya juga profesional dari programmer, lalu saya shortcut coba bangun studio. Jadi merintis ya? Benar-benar merintis. Tapi so far karena kebanyakan tim kita itu anak-anak muda semua gitu, jadi ya easy going aja, enak. Kreatif gitu. Juga mungkin ide-idenya lebih wow gitu. Betul. Kita dengan tim pun nggak ada gap lah ya, tidak ada gap, nggak ada saya atasan mereka, enggak. Kita semua tim, kita semua kerja. Jadi itu yang buat kita cozy. Bener, cozy, dan tim kita kebanyakan loyal di sini. Mereka yang udah bekerja lama di sini juga banyak. Okay. Tapi kalau melihat dari karyawan kita nih Pak, ada nggak sih tipe ideal khusus untuk menjadikan mereka tipe Bapak banget gitu? Apa gitu? Sebenarnya kalau kompetensi sih, kalau sisi kompetensi ya jelas pasti iya gitu. Tapi terlebih lagi yang paling penting buat saya adalah kemauan mereka yang untuk belajar itu harus tinggi. Karena di perusahaan startup, di perusahaan yang digital seperti ini, apa-apa serba cepat. Cara belajar kita cepat, cara kerja kita juga harus cepat. Artinya mungkin ya dalam hitungan bulan, minggu, kita banyak perubahan, kita juga banyak perubahan. Jadi yang paling penting adalah kriteria ketika kita nyari tim adalah dia mau belajar, dia punya jiwa belajar yang tinggi, yang jelas ya tanggung jawab. Mereka juga harus punya jiwa kreatif, itu udah pasti harus punya. Selain kompetensi yang kita perlukan ya, kalau programmer ya kita sisi kompetensi harus bisa yang ngoding ABC dan lain sebagainya. Kalau desainer ya kita lihat portofolionya juga gitu. Tapi so far ya kalau dari sini sih prefer saya lebih suka yang mereka
jiwa kreatif dan energik, lalu mereka mau semangat belajarnya tinggi. Tapi di Novatama semuanya kreatif. Nah, tapi nih Pak, dalam membentuk sebuah perusahaan pasti kan kita punya budaya sendiri nih. Kulturnya kita tuh kayak gimana sih kalau di Novatama? Kasih tahu Anes. Ya. Apa yang bikin uniknya Novatama? Dari segi karyawannya sendiri deh, kulturnya seperti apa deh? Karena sayanya sendiri, karena sayanya sendiri mungkin saya juga berjiwa muda ya, maksudnya. Jadi culture di kita itu have fun aja, have fun tapi kerjaan kita kelar. Selesai. Gitu. Jadi bahkan kita juga kalau di saat bekerja gitu, kita juga ya nggak harus selalu bekerja terus. Kalau mereka kita lagi suntuk ya kita main games, main PS, kita juga saling ngasih games, ngasih joke satu sama lain. Karena di Novatama sendiri itu seru banget. Selain disediain PS, anaknya juga gokil. Seru-seru. Tapi nggak mengeluarkan dari ide kreatifnya mereka, karena justru dari situ mereka tuh punya timbul sesuatu yang kreatif, Pak. Betul. Justru kalau ada tim yang jaim banget nih, yang gue takut nih sebenarnya. Ada tuh, Pak. Ada emang. Untungnya sih nggak ada. Untungnya sih nggak ada ya. Iya nggak ada. Semua di Novatama nggak ada jaim-jaimnya. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal kultur nih, pasti kan kita bertanggung jawab juga untuk project, ya kan, berkewajiban kepada klien. Pasti. Sejauh ini ada berapa banyak sih Pak klien yang sudah Novatama pegang sendiri dan projectnya itu apa aja? Kalau sektor UMKM sendiri dari awal kita toko mobil launching itu sebenarnya kita udah nyentuh hampir 1.000 klien sih udah ada sebenarnya kalau untuk UMKM. Give applause buat Novatama. 1.000 dong. 1.000. Banyak banget. Untuk enterprise-nya sendiri, untuk corporate ya paling sekitar 200 kali ya. Mungkin 200 klien sih udah pernah kita pegang lah untuk di main project sendiri ya gitu. Termasuk ya instansi pemerintahan, swasta, BUMN dan lain sebagainya sih. Ya kurang lebih 200 lah 10 tahun ini. Pasti suka dukanya juga ada ya Pak? Ya pastilah, pasti nggak semua project mulus lah. Pasti, tapi itu jadi pengalaman kita. Dan buat anak-anak di Novatama, khususnya karyawan-karyawan Novatama jadi apa ya? Jadi pelajaran banget sih Pak. Menghadapi satu klien demi klien untuk mewajibkan menyelesaikan tanggung jawab kita itu. Yes. Pelajaran banget. Yang mungkin even nanti someday kita nggak di Novatama tuh terkenangnya dari situ, mempelajari dari klien sendiri, project yang kita sendiri. Nah Pak, langkah sama harapan Bapak untuk Novatama sendiri ke depannya mau kayak gimana? Kalau misalkan langkah-langkahnya apa ya? Yang jelas kita juga pengen lebih baik, lebih baik lagi. Kita juga butuh tim-tim tambahan untuk support pekerjaan kita banyak. Jadi insya Allah juga sebenarnya ke depan kita juga mulai launch beberapa produk yang fokus pendekatannya ke UMKM, karena kita lihat UMKM ternyata after pandemi UMKM makin banyak lagi. Jadi kita juga semakin terdorong pengen banget rasanya digitalisasi UMKM itu lebih banyak lagi, karena bukan hanya dari sisi komersialnya aja, tapi kita juga merasa ingin membantu mereka bahwa UMKM Indonesia itu aset besar buat kita. Itu banyak banget perusahaan corporate luar negeri tertarik Indonesia itu karena UMKM-nya itu kreatif banget. Jadi kita terdorong lah. Jadi harapan kita ke depannya ya semoga Novatama bisa menjadi salah satu perusahaan digitalisasi, SME digitalisasi terbaik lah ya, untuk bisa support UMKM Indonesia gitu, khususnya itu. Amin, kita doakan. Nah, kalau misalkan Novatama kita kemas dalam satu kata, apa yang keluar dari benak Bapak? Inovatif. Oke. Itu aja mungkin pengenalan kita di Novatama. Next mungkin kita bisa ke episode berikutnya lebih jauh lagi ya kan. Dari saya Anes juga
Bapak Novatama. Mohon maaf apabila dalam podcast pertama kita ini ada kurang-kurangnya gitu kan. Tapi ditunggu podcast selanjutnya lagi untuk pembahasan yang lebih detail dan lebih seru tentunya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Novatama dan teman-teman Novatama semuanya. Masih bersama saya Anes, tunggu kami di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe. Bersama Novatama, digitalisir bisnis.